Jadi masalah surat dari Dirjen Perhubungan Darat maupun yang terakhir dari Bapak Menteri Perhubungan, kita sudah jabarkan di lapangan bahwa intinya untuk kegiatan mudik tetap dilarang, walaupun ada beberapa operasional untuk angkutan penumpang umum diizinkan. Untuk suasana pada hari ini sama beberapa hari sebelumnya, untuk terminal ALBN sendiri sepertinya memang sudah masyarakat sudah menyadari sendiri dengan sendirinya bahwa perjalanan yang tidak terlalu penting itu memang nampaknya sudah ditunda. Ini terbukti dengan akumulasi penumpang AKDP yang ke Sintang maupun Nangapino. Itu hampir sebulan ini load faktornya sangat rendah sekali. Bahkan dua jurusan itu kadang-kadang digabung hanya satu bus itu ke Sintang dan Nangapino. Seperti tadi malam itu hanya sekitar 15 orang. Itulah kondisi sekarang untuk AKDP. Sementara untuk ALBN, baik itu ke Brunei maupun ke Kuching, kita masih mengikuti aturan yang berlaku pada saat pandemi corona, sehingga sampai dengan saat ini belum ada tindak lanjut, belum ada kabar lebih lanjut masalah kapan akan dioperasionalkan kembali. Itu menurut kami. Jadi di sini sebagaimana di tempat-tempat umum lain, bahwa di sini tetap dilakukan dengan protokol COVID-19, ya, bahwa penumpang harus menggunakan masker, harus disemprotkan hand sanitizer, harus ada pengukuran suhu badan, dan semua fasilitas-fasilitas yang ada di sini juga dilakukan penyemprotan disinfektan setiap hari. Itulah sudah protap yang kita gunakan di sini. Nah, penumpang yang tadi malam itu berapa orang dan mereka tujuannya kemana, Pak? Itu hanya ke Nangapino dan Sintang aja. Dari sekitar 15 orang itu terbagi dua, yang ke Nangapino kurang lebih 6 orang, sisanya ke Sintang gitu. Biasanya mereka B11 ya, teman, karena nggak efisien kalau gitu mungkin jadi digabung. Itu mudik atau apa? Itu kalau di sini aktivitas mudik ataupun tidak itu kan tidak nampak di sini. Di sini datar-datar aja sementara ini, kecuali waktu itu ya sebelum ada pandemi corona ini memang sangat nampak, karena di sini pergerakan penumpang datang dan kedatangan dan keberangkatan itu satu hari rata-rata 600-700 penumpang loh. Itu pada tahun sebelum pandemi corona ini. Tapi begitu ini dihentikan semua, akhirnya situasinya seperti ini. Ditambah lagi seperti di Sintang dan Nangapino kan ada pengetatan juga, sehingga masyarakat mobilitasnya agak kurang. Begitu menurut saya. Tapi di sini juga ada pemeriksaan kesehatan dari Bapak sebutkan ya. Seperti apa pemeriksaan kesehatan? Kita standar seperti protokol COVID-19 saja. Di situ ada pengukuran suhu, ada ruang isolasinya juga, ada penyemprotan disinfektan, dan mulai besok H-10 ya. Besok kita diadakan posko COVID-19 dan larangan mudik besok terpadu dilakukan di sini. Seperti apa itu posko? Posko dilakukan antar instansi terpadu ya, seperti biasa, seperti posko Nataru ataupun angkutan Idul Fitri seperti biasa. Cuman kali ini agak berbeda karena kaitannya dengan COVID-19 dan pelarangan mudik. Itu pengendalian dan pengawasan intinya. Juga mungkin ketika ada penumpang harus pakai masker. Iya, betul. Jadi semuanya harus diberlakukan semua protokoler COVID-19. Besok berarti akan ada posko seperti tahun sebelumnya, Idul Fitri? Iya, besok mulai posko, cuman agak berbeda tahun ini, karena kalau dulu tuh posko mudik Lebaran ya, kalau sekarang pelarangan mudik justru kan begitu. Pak, stasiun ini sudah berapa lama?
Yang terasa sekali sebulan terakhir inilah, sebulan terakhir ini situasinya memang sangat menurun sekali. Nah, tentu ini akan berdampak bagi pendapatan internet, pendapatan sopir, dan strateginya apa nih Pak? Mungkin ada nggak mungkin dorongan mereka mendapat bantuan atau stimulan-stimulan? Sebenarnya untuk menjawab itu pertama bukan domain saya ya. Yang jelas memang kalau menurut saya memang tentulah sangat berdampak. Yang tadinya mereka bisa berjalan dalam satu hari ke Sintang dan Nangapino itu 11 sampai 15 bus, sekarang hanya 2 bus bahkan 1 bus, otomatis kan banyak tenaga kerja yang tidak terpakai, otomatis banyak tenaga kerja yang kehilangan pendapatan, kan seperti itu. Dalam hal ini memang perlu dipikirkan barangkali solusinya mengatasi persoalan-persoalan ini seperti yang sudah dilakukan sebelumnya, misalnya pembagian sembako atau juga untuk abang-abang ojol kita dibagikan nasi-nasi bungkus di sepanjang jalan yang ini. Itu sebenarnya harus ada solusi seperti itu karena bagaimanapun pendapatan mereka sangat habis sudah saat ini. Gitu. Nanti poskonya ditempatkan di mana Pak? Di sini di biasa ini karena Apa perlengkapannya di posko nanti? yang jelas karena instansi terkait kan dari Dinas Kesehatan, dari PMI, dari Pol PP, dari Dinas Perhubungan Kuburaya, Dinas Perhubungan Provinsi, dan dari Kepolisian, Polres Ambawang, dan semuanya akan tergabung di sini semua mulai besok. Ada total berapa personil? Rata-rata kalau dari 11 institusi ya, rata-rata mereka mewakilkan 2 orang. Itu jadinya untuk dari luar saja sudah 22. Ditambah lagi personil internal terminal setiap hari minimal 5 orang itu ya. Jadi ya 22 tambah 5 itulah yang akan secara bahu-membahu akan posko di sini untuk tanggap darurat COVID-19 ini. Saya melihat banyak bis terparkir di sini. Berapa jumlah? Bus itu sebenarnya mereka nitip itu dari Damri karena pool yang di sana sudah penuh, tambah kondisi semua bus juga nggak jalan. Jadi mereka minta izin kepada kepala balai untuk nitip bus di sini. Itu kemarin terakhir kurang lebih ada sekitar 42, cuman terlalu penuh, jadi saya minta untuk dipindahkan sebagian. Kurang lebih mungkin sekitar 30 atau sekitar 30-40 lagi lah masih, karena yang di luar kan masih ada busnya. Gitu. Pak, kalau di hari normal tanpa pandemi itu berapa bis yang biasa setiap hari mangkal atau keluar masuk di sini? Itulah kalau dilihat dari naik turun penumpang secara harian per hari, itu kan saya katakan tadi antara 600-700, bahkan pada saat peak season itu mencapai 800 orang per hari. Itu untuk ALBN pagi-pagi itu sudah ada 5 bus, malam 5 bus, siang 3 bus. Jadi kurang lebih fluktuasinya seperti itu. Nah, kemudian untuk malam hari untuk AKDP jurusan Sintang dan Nangapino itu bus-bus yang berangkat itu kalau pada saat peak season bisa sampai 15 bus, pada saat hari-hari biasa minimal 7 bus. Itu sudah kegiatan rutin di sini. Sehingga kalau diakumulasikan penumpangnya yaitu tadi lumayan tinggi. Sekarang drop tidak sampai 50 orang per hari sekarang begitu.